Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anggisa Putri dengan NIM 0805 1282 126036 dari jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2021. Di sini saya akan membuat sebuah video laporan akhir praktikum input data GPS atau Global Positioning System dengan menggunakan software MapSource, Excel, dan ArcGIS atau ArcMap. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu GPS. Jadi GPS itu adalah Global Positioning System atau sebuah sistem navigasi atau sistem menunjukkan sebuah arah yang berbasis satelit yang terdapat yang terdiri dari 24 satelit. Jadi GPS ini bisa bekerja di segala macam kondisi cuaca di dunia. Jadi selanjutnya GPS ini memiliki informasi atau apa sih yang bisa dilakukan GPS ini? Ya untuk menunjukkan arah, untuk mengetahui kecepatan arah, menunjukkan jalur, jarak suatu lokasi atau jarak suatu tujuan, jarak suatu perjalanan. Selanjutnya bisa melihat matahari terbit dan matahari terbenam itu kapan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi GPS itu ada 6. Yang pertama itu penundaan ionosfer dan troposfer. Jadi yang pakai spor, ionosfer, troposfer itu pasti dihalang oleh atmosfer. Jadi sinyal GPS itu pas berjalan itu dihalang oleh atmosfer yang ada di atas langit. Yang kedua itu ada sinyal multivek atau sinyal GPS yang memantulkan objek. Misalnya ada suatu bangunan yang besar, dilewati sinyal GPS, terpantullah itu sinyalnya. Jadi tidak melaju ke lokasi yang dituju. Itu bisa menghalang keakurasi GPS. Yang ketiga itu ada kesalahan clock receiver atau lokasinya di sini, terus jamnya tuh berbeda. Jadi clock receiver itu waktu pada GPS itu berbeda dengan sebenarnya, not real atau fake itu. Terus yang keempat itu ada kesalahan orbital, yaitu lokasi yang diinfokan oleh GPS itu salah atau tidak akurat. Yang kelima itu ada jumlah satelit yang terlihat. Jadi banyak satelit yang ada di luar angkasa, satelit yang berfungsi untuk GPS itu semakin baik atau berguna atau lebih akurat untuk menentukan suatu lokasi atau suatu jarak. Dan yang terakhir itu geometri satelit atau bayangan, yang dimana sinyal satelit boleh atau lebih efektif ketika berada di ruang atau wilayah yang luas, yang tidak ada bangunan yang tinggi, sehingga tidak terpantul. Dia lebih akurat di suatu wilayah yang luas, sinyal GPS-nya. Selanjutnya ada istilah pada GPS. Yang pertama itu ada waypoint, yaitu koordinat yang ditentukan pengguna, yang disimpan dalam bentuk table. Jadi waypoint itu kan koordinat, atau titik-titik-titik yang ditentukan oleh yang menentukan itu pengguna. Koordinatnya ditentukan oleh pengguna dengan sebuah filenya itu table. Jadi bisa dilihat dalam table. Yang kedua itu ada rute. Jadi rute itu adalah kumpulan titik-titik yang mewakili suatu lokasi atau daerah. Misal saya berada di Palembang. Jadi rute saya ketika ingin ke Jakarta itu melewati lokasi ini, kita ke lokasi B, kita ke lokasi C, ke D, lalu kita sampailah ke lokasi Jakarta itu. Selanjutnya ada track. Track adalah sebuah rekaman yang lebih detail dan menggunakan penanda lokasi. Seperti penanda lokasinya itu bernama track point. Jadi rekaman sebuah lokasi yang detail menggunakan track point. Track point itu yang menandakan sebuah lokasi tersebut. Selanjutnya prosedur kerja. Jadi prosedur kerja
Dalam modul itu adalah kita menggunakan GPS hand yang kita sambungkan ke perangkat keras seperti komputer atau laptop. Lalu data yang di GPS hand itu kita masukkan ke perangkat keras melalui transfer, dan kita bisa mengklik receive from device. Selanjutnya di dalam resep itu kita bisa memindahkan data dari GPS ke perangkat keras. Nah, selanjutnya kita input data tersebut, kita open atau kita buka MapSource untuk mengelola data atau mencari route di dalam data tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertanyaan yang dianjurkan Abang itu dianjurkan Abang untuk menjelaskan. Yang pertama itu jelaskan sistem koordinat geografis desimal degree itu atau DD itu apa, dan degree minute second atau DMS itu apa. Jadi sistem koordinat geografis adalah sistem koordinat yang digunakan untuk menunjukkan suatu titik di bumi berdasarkan garis bujur dan garis lintangnya. Jadi sistem koordinat yang digunakan untuk menunjukkan suatu titik di muka bumi untuk mengetahui garis bujur dan garis lintangnya. Selanjutnya itu derajat desimal atau DD itu adalah suatu notasi untuk menyatakan koordinat geografis lintang dan bujur sebagai pecahan desimal. Jadi degree itu desimal degree itu koordinatnya dalam pecahan desimal dari suatu derajat. Pengaplikasiannya itu bisa menggunakan OpenStreetMap and perangkat GPS sendiri. Selanjutnya itu DMS atau decimal minute second yang berfungsi untuk menyatakan sudut dengan bilangan basisnya 60 per sehagesimal yang lingkarannya terdiri dari 360 derajat lingkarannya. Untuk koordinat yang sering digunakan pada umumnya itu kan menggunakan DD derajat desimal dan DMS derajat menit second, yang dimana kalau DD itu 6.1751 derajat lintas selatan dan 106,0271 derajat di bujur timur. Sedangkan untuk DMS atau degree menit second-nya sendiri memiliki koordinat 6 derajat 10 menit 3,4 detik lintang selatan dan 106 derajat 4,9 menit 3,76 detik bujur timur. Selanjutnya saya akan men-share screen tentang pembuatan peta. Pertama-tama kita buka aplikasi MapSource. Selanjutnya di Trip and Waypoint Media Span. Kita pilih Indonesia. Selanjutnya ini kita pilih Indonesia. Bisa kita gedekan nggak dari sini? Kita mau pilih sebuah pulau gitu. Pulau Komodo apa ya? Dia Soan, Lombok, dan Pasar Bali. Ya kita boleh ambil yang gede kayak Lombok atau Pulau Komodo. Pulau Lombok. Boleh sih Pulau Lombok. Kita track dulu, roadstool dulu. Oke, udah benar roadstoolku. Roadstoolnya harus begini. Nggak boleh sampai enggak terkena. Oke, selanjutnya sudah di roadstool. Kita ke edit, kita lihat reference-nya. Benar nggak posisinya benar degree-nya LHDDD dan datumnya WGS84. Oke. Selanjutnya kita save as, kita menggunakan kita ke TXT karena kita akan
ke Excel gitu, mengelola datanya di Excel. Lalu apa tadi? Sumber. Oke, bentar. Oh ya, Pulau Lombok. Pulau Lombok. Web search. Oke, tiba itu kita save. Selanjutnya, udah ya kita save. Nah, selanjutnya kita lihat dulu masuk nggak Pulau Lombok. Nah, di unduhan dokumen. Akses cepat. Oke. Oh ya, ini soalnya tadi. Kita bisa buka ya deh. Oh, filenya nggak tersimpan tadi. Harus tersimpan 2 kali ya. Oke, kita track lagi, guys. Kita track lagi. Kita track lagi. Selanjutnya kita lihat editnya bener enggak di positionnya. Oke, benar. Kita save as. Lombok dengan txt di unduhan ya, unduhan datasi. Oke, kita keluar, kita save lagi. Kita tulis Lombok. Dia type-nya itu txt. Oke, selanjutnya boleh kita keluar. Kita lihat apa nggak tersimpan. Oke, tidak tersimpan ini. Kita blok dulu dari atas. Kita blok dulu dari atas. Kita masukkan ke Ctrl+C. Kita copy. Kita kembali. Kita buka Excel, Microsoft Excel untuk mengolah datanya agar bisa melihat koordinat X-Y-nya. Kita Ctrl F. Selanjutnya di sini kita bisa hapus yang tidak perlu. Oke, ini bisa kita hapus, kita delete aja. Salah. Ini bisa kita hapus sampai bawah. Oke, selanjutnya yang ini juga kita hapus. Kita hapus juga yang ini. Kita sisain aja 2 position dengan altitude-nya. Oke, udah terhapus. Lanjut ke sini. Kita delete. Ini juga kita delete. Yang ini juga kita delete. Oke, selanjutnya sudah ini positional dana. Altitude-nya kita delete juga. Untuk mengubah dan I-nya agar terpisah dari angkanya, kita bisa menggunakan text to column di data text. Oh ya, not. Biasanya cuma 1, nanti bisa dia. Oke, kita ke data text to column. Kita ganti JPEG set width, kita next kan. Ininya kita samakan agar terpisah datanya. Selanjutnya kita next, finish. Sudah itu ini kita hapus. Kita delete. Yang E juga kita delete. Setelah kita delete ini,
Ini yang misal itu dan yang itu kita bisa save as. Save asnya pakai txt ininya data yang masuk 9 itu bisa memakan datanya, memasukkannya di sensor aja. Saya masuk di sensor, oke. Sensor 2.10 boleh, di HCFG boleh. Save, udah kita save. Mari kita ke ini, kita buka new, ke ArtsMap, kita buka new blank. Kita nggak simpan yang tadi. Kita ke add data, kita masukkan data SHP Indo-nya dulu. SHP Indo, lalu kita ke add data lagi, data XY data. Ke file kita cari di download, tidak, gini dokumen. Di dokumen ini kita tadi simpannya di Senscore. Kita add 2.10 kita add, di CPG kita add, ini datanya kita add lagi. Kita biasa detail kita editing, WGS 1984, ini yang 0, ini yang boleh 88, oke datanya, ya datanya ini udah about adding SC data kita oke. Table does not have object ABI file. Oh nggak bisa objeknya, nggak memiliki objek di MD file, padahal udah dimasukkan datanya tuh di Excel. Oke. Udah itu coba kita cari di Komodo. Oh ya, Pulau Lombok. Data Pulau Lombok. Mana ya? Nanti ada rutenya ini. Aduh. Saya akan cari dulu kita rutenya. Pada itu bisa dicari rutenya. Lombok itu ada di Oke, kita cari dulu. Lombok. Jadi ada di daerah Indonesia. Oke, Lombok ada di sini. Kita kecilkan dulu mapnya. Sudah kita kecilkan, kita ke sini. Lombok berada di daerah sini. Ya, tepatnya di sini. Kita perbesar dulu. Kita geser. Nah, di sini kan ada Balikpapan ya. Di sini Balikpapan. Di bawahnya ada Lombok. Di daerah sini Lomboknya. Berarti rutenya ada di sini. Ya, di sini. Kita cari.
kayaknya di ini loh, roadstoolnya seharusnya di sini. Ini kan Lombok. Tapi tidak terbentuk. Mungkin kecil. Kemarin saya pernah membuatnya itu roadstoolnya itu kecil. Tidak terlihat logonya. Yes. Ini logo ya. Iya benar. Seharusnya di sini ada roadstool yang besar itu. Tapi nggak terbaca. Udah dimasukin di exe data. Coba kita masukinnya di add data lagi coba. Saya masuk. Oke, coba kita coba yang ini. Oke. Mana ya? Ini ya. Aduh. Oke. Kita cari dulu. Oke, data manual. What equation system XY nya WGS 1984. Kita cari coba. Nah, terus iya di geografis kita keluar. Oke. Oke. Keyword editing. Oke.
definisinya oh ini katanya tidak valid. Baiklah, ini data yang di root tool tadi, abang dan kakak. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di laporan akhir praktikum yang data GPS atau Global Positioning System tentang penginputan data dari map source ke pengolah datanya Excel dan melihat PD koordinatnya tool yang telah di diolah di maps itu di maps diolah di website itu di ArtsMap. Untuk pertanyaan udah di awal, lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih abang dan kakak.